Halo sahabat Nusantara, kembali lagi di channel kita, tempat kita mengupas tuntas warisan budaya dan sejarah bangsa. Kali ini, kita akan melakukan perjalanan spiritual ke salah satu puncak perbukitan di Jawa Tengah untuk mengenal lebih dekat sosok wali yang sangat luar biasa. Siapakah beliau? Tentu saja, Sunan Muria. Mungkin banyak dari kita yang tahu nama beliau, tapi belum begitu mendalam mengenal kisah hidup dan ajarannya. Sunan Muria, yang memiliki nama asli Raden Umar Said, adalah salah satu dari Wali Songo yang sangat dihormati. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh, yang merupakan putri dari Syekh Maulana Ishak. Jadi, dari silsilahnya saja, kita sudah bisa melihat bahwa beliau berasal dari lingkungan yang sangat religius dan berilmu. Uniknya, berbeda dengan wali-wali lain yang sering berdakwah di pusat keramaian kota atau di lingkungan keraton, Sunan Muria memilih jalan yang sedikit berbeda. Beliau memilih puncak Gunung Muria, sebuah daerah yang cukup terpencil pada masanya, sebagai pusat dakwahnya. Kenapa ya? Nah, inilah salah satu keistimewaan beliau. Sunan Muria dikenal dengan metode dakwahnya yang sangat merakyat, yang disebut tapa ngeli. Tunggu dulu. Tapa ngeli bukan berarti bertapa sambil menghanyutkan diri di sungai ya. Istilah ini punya makna filosofis yang sangat dalam. Ngeli berarti mengikuti arus. Dalam hal ini adalah mengikuti arus budaya dan tradisi masyarakat setempat. Sunan Muria tidak memberantas tradisi yang sudah ada secara frontal. Sebaliknya, beliau justru membaur, masuk ke dalam komunitas masyarakat, dan perlahan-lahan menyisipkan ajaran Islam ke dalam tradisi tersebut. Misalnya, beliau seringkali menggunakan kesenian Jawa seperti gamelan dan tembang-tembang Macapat sebagai media dakwah. Beliau menciptakan tembang-tembang terkenal seperti Sinom dan Kinanti, yang syairnya syarat dengan nilai-nilai tauhid dan akhlak mulia. Dengan cara ini, ajaran Islam terasa lebih mudah diterima dan tidak asing bagi masyarakat. Mereka merasa diajak, bukan dipaksa. Mereka merasa agamanya yang baru ini justru memperkaya budaya yang sudah mereka miliki. Cerdas sekali bukan? Beliau mengajarkan Islam dengan cara yang sangat santun dan damai. Fokusnya adalah pada masyarakat kecil, para petani, nelayan, dan pedagang di pedalaman. Beliau mengajarkan mereka cara bercocok tanam yang baik, cara melaut yang aman, sambil tak lupa menyelipkan zikir dan doa. Inilah yang membuat Sunan Muria begitu dicintai oleh rakyat jelata. Beliau bukan hanya seorang guru agama, tapi juga seorang pembimbing dalam kehidupan sehari-hari. Kisah lain yang menarik dari Sunan Muria adalah tentang bagaimana beliau menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Beliau dikenal sebagai penengah yang adil dan bijaksana. Salah satu cerita yang paling populer adalah tentang bagaimana beliau mendamaikan konflik antara dua kelompok masyarakat hanya dengan menggunakan sebuah gentong atau tempayan air. Beliau meletakkan gentong tersebut di perbatasan dua wilayah yang berseteru dan mengatakan bahwa siapapun yang membutuhkan air, boleh mengambilnya dari sana. Lambat laun, gentong itu menjadi tempat pertemuan, tempat mereka berinteraksi, dan akhirnya perselisihan pun mereda. Ini menunjukkan betapa beliau lebih mengutamakan persatuan dan kedamaian. Selain itu, Sunan Muria juga dikenal sangat peduli dengan alam. Tinggal di puncak gunung membuat beliau sadar betul akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Beliau mengajarkan kepada para pengikutnya untuk tidak merusak hutan, untuk menjaga sumber mata air, dan untuk hidup selaras dengan alam. Sebuah ajaran yang sangat relevan, bahkan hingga hari ini, di mana kita seringkali lupa untuk berterima kasih pada alam yang telah memberikan segalanya. Warisan Sunan Muria tidak hanya berupa ajaran, tapi juga peninggalan fisik yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Makam beliau yang terletak di puncak Gunung Muria, tepatnya di Desa Kala, Kecamatan Dao, Kabupaten Kudus, menjadi salah satu destinasi wisata ziarah yang paling ramai di Indonesia. Untuk mencapai makamnya,
kita harus menaiki ratusan anak tangga. Ini bukan tanpa makna. Perjalanan mendaki ini seolah menjadi simbol dari perjuangan spiritual kita untuk mencapai derajat yang lebih tinggi, untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Setiap langkah menaiki tangga adalah pengingat akan kegigihan Sunan Muria dalam menyebarkan ajaran Islam di daerah yang sulit dijangkau. Sesampainya di puncak, kita akan disuguhi pemandangan yang luar biasa indah. Dan tentu saja, suasana spiritual yang sangat kental. Di kompleks makam ini juga terdapat Masjid Sunan Muria yang megah, tempat para peziarah berdoa dan mengenang jasa-jasa beliau. Dari kisah hidup Sunan Muria, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Pertama, tentang pentingnya strategi dakwah yang bijaksana dan adaptif. Mengubah keyakinan seseorang tidak bisa dilakukan dengan paksaan, melainkan dengan kelembutan, pemahaman, dan pendekatan yang sesuai dengan budaya setempat. Beliau menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, yang bisa berdialog dengan budaya manapun. Kedua, tentang keberpihakan pada kaum lemah. Sunan Muria memilih untuk mengabdikan hidupnya bagi masyarakat kecil di pedalaman, membuktikan bahwa setiap orang, tidak peduli status sosialnya, berhak mendapatkan pencerahan dan bimbingan. Ini adalah cerminan dari sifat welas asih yang diajarkan dalam Islam. Ketiga, tentang kecintaan pada alam. Ajaran beliau untuk menjaga lingkungan adalah sebuah pesan universal yang tak lekang oleh waktu. Beliau mengajarkan kita bahwa menjadi seorang muslim yang baik juga berarti menjadi seorang penjaga bumi yang baik. Jadi, Sunan Muria bukan sekadar nama dalam buku sejarah. Beliau adalah teladan nyata tentang bagaimana Islam bisa menyatu dengan kearifan lokal, membentuk sebuah peradaban yang damai, adil, dan sejahtera. Kisah beliau adalah inspirasi bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih santun, lebih peduli pada sesama, dan lebih mencintai lingkungan kita. Perjalanan dakwah beliau di Puncak Muria adalah bukti bahwa cahaya kebaikan bisa bersinar terang, bahkan dari tempat yang paling terpencil sekalipun. Semoga kita bisa meneladani semangat dan kebijaksanaan Sunan Muria dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan dan kecintaan kita pada sejarah dan para leluhur bangsa. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang tahu tentang kisah inspiratif Sunan Muria. Dan tentunya subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar.